Padahal konten kreator, Facebook Pro, YouTuber itu banyaknya dari desa dan gaji mereka dolar. Jadi ada diskoneksi yang kejadian antara data yang meningkat tapi perasaan kurang oke nih. Ini kenapa? Valid lagi, gue ngerasain lagi bang. Hah? Gue ngerasain jujur. Ngerasain ya? Ngerasain. Resonansi di media tuh kan negatif banget gitu. Iya. Kayak kelas menengah terjepit, pengangguran di mana-mana. Jadi ini kok meningkat nih angkanya, tapi kok ngerasa ekonomi susah banget gitu. Ini kan kemarin juga statement presiden loh ini mas. Dan presiden. Yang mana tuh, Bang? Bahwasanya kondisinya sekarang, ini yang narasi yang beredar ya mas ya. Kita sedang ada di prakondisi krisis katanya. Wah, yang bahkan mungkin akan memicu yang namanya revolusi atau resesi. Bayangkan dulu zaman masih booming minyak, Oke. engineer minyak. Awalnya mungkin kerjanya masih di grup lokal gitu, mungkin seperti Tripatra, tiba-tiba di-hire sama Halliburton gitu kan. Misalnya Gede. yang besar Pak, tiba-tiba income-nya Meningkat. berkali-kali lipat. Itu baru di satu industri, terjadi juga di industri FMCG, industri elektronik, dan lain-lain. Itu menyebabkan aliran tenaga kerjanya itu lancar, kanan-kiri, tawar-menawar, daya tawar dari tenaga kerjanya meningkat, gaji naik. Seperti itulah kelas menengah Indonesia dulu tercipta. Sekarang ada AI, Pak. Online semua ya. Sekarang online, ada AI. Bahkan saya lihat ya, hak salah satu keistimewaan terbesar di dunia ini yang dimiliki manusia sudah diambil alih oleh AI. Apa itu? Apa itu, Pak? Bahwa manusia ini ribuan tahun, jutaan tahun, satu-satunya makhluk yang bisa memberikan jawaban itu hanya manusia, Pak. Oke. At the kondisi sekarang, even kalau mau nanya aja, AI udah bisa jawab yang lebih keren daripada kita, Pak. Lebih cepat, lebih keren. Setuju. Selamat datang di Produktif Hangout. Asik. Mantap, Gi. Oke. Gua udah make jaket 08, ya kan? Ini 08, 8 growth, 0% poverty. Udah tahu kan artinya kita bahas apa hari ini? Kita hari ini bahas tentang yang gonjang-ganjing banget. Iya. Apa tuh, Gi? Kita akan bahas ekonomi kali Hai. ini. Kita sudah kehadiran pakarnya yang biasa kita lihat di TV-TV nasional ya untuk kita berbicara bagaimana sebetulnya situasi ekonomi dunia, situasi ekonomi Indonesia, bahkan situasi ekonomi desa Indonesia. Bener, yang katanya orang desa nggak pakai dolar, padahal konten kreator, Facebook Pro, YouTuber itu banyaknya dari desa dan gaji mereka dolar. Kita sambut dengan meriah Mas Fahrul. Halo, apa kabarnya? Chief Economist of Trimega. Ya, selamat sore. Mas Fahrul, gimana Mas kita membaca situasi ekonomi hari ini, Mas? Ya, yang pasti, waduh, ini pertanyaan tipikal ya. Tipikal berbulan-bulan kayak gini orang pada nanya situasi ekonomi itu seperti apa? Benar. Headline makro pada bagus. Oke. Ya kan ya, pertumbuhan ekonomi Ya. 5,6. Beberapa ada kritik terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu ya, kritik selalu valid karena metode pencatatan apapun itu pasti tidak sempurna dan selalu ada kritiknya. Tapi kalau kita cocokkan dengan beberapa data corporate, sebenarnya kuartal 1 2026 ini recovering dibandingkan tahun lalu. Naik. Nah, naik. Tapi ada permasalahan ini. Apa tuh, Mas? Apa itu, Pak? Masalahnya adalah ketika data-data ini naik, tapi kok perasaan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, berbagai bagian dari publik itu ternyata moodnya nggak terlalu positif. Lesu banget ya? Lesu. Ini mood ya, ini beda ya ketika data naik. Tapi memang ini kejadian di Tapi banyak mood kan sektor. itu nggak valid, Pak. Kenapa? Kalau mood atau perasaan itu kan bukan sesuatu yang valid ya. Tapi kan itu dirasakan, Pak. Oh iya, benar. Itu dirasakan. Jadi ada diskoneksi yang kejadian antara data yang meningkat tapi perasaan kurang oke nih. Ini kenapa? Valid lagi, gue ngerasain lagi bang. Hah? Gue ngerasain jujur. Ngerasain ya? Ngerasain. Resonansi di media tuh kan negatif banget gitu. Iya. Kayak kelas menengah terjepit, pengangguran di mana-mana. Jadi ini kok meningkat nih angkanya, tapi kok ngerasa ekonomi susah banget gitu. Informasi Iya, ya. Informasi yang Dan memang satu sisi ya, di model pertumbuhan apapun itu selalu ada sektor yang diuntungkan Oke. dan ada sektor yang tidak diuntungkan. Oh. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat nggak sebanyak sebelumnya. Itu fenomena yang memang harus kita
Jawab. perhatikan. Nah, Setuju, ini yang setuju, harus setuju, dijawab. Dan memang kalau kita lihat kemarin itu ya data pertumbuhan ekonomi paling tingginya itu dari belanja negara, belanja pemerintah. Tumbuh 21% Ah. year on year. Kalau belanja pemerintahnya tinggi banget, memang yang akan menikmati pertumbuhan dan yang tinggi yang 5,6% itu adalah sektor-sektor yang terkait dengan program pemerintah. Oke. Contohnya itu akomodasi, makanan dan minuman. Itu kemarin itu sektor itu tumbuh 13%, Mbak. Wow. Ini Lumayan terkait tinggi dong. dengan MBG. Oh. Ya, terkait dengan MBG dong, akomodasi makanan minuman. MBG itu yang menggenjot gitu, Pak. Iya, MBG yang menggenjot itu kejadian. Tapi memang harus kita akuin bahwa ini ada peningkatan, tapi tidak semuanya yang mengalami peningkatan itu. Kalau kita lihat sektor mining itu pertumbuhannya nggak terlalu tinggi kemarin. Oh. Sektor manufaktur segitu-segitu aja itu yang mungkin menyebabkan ada gap. Ada gap antara angka dan rasa. Nah, itu yang kejadian nih. Oh, di manufakturnya itu ya. Iya, itu contohnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat juga isu yang lain, kalau kita bahas medsos. Bahas medsos itu kalau rame di medsos, fenomenanya memang fenomena kelas menengah. Iya. Kelas menengah kalau kita lihat kebijakannya pemerintah itu memang sangat bagus untuk kelas menengah ke bawah. Oke. Oh. Makan bergizi gratis, Iya. 3 juta rumah. Benar. KDRT. Tapi memang yang harus kita lihat ya di pertumbuhan 5,6% ini itu tidak terlalu menyentuh kelas menengah, Pak. Nah, itu dia ya, kalau pertumbuhannya tinggi, memang banyak ke bawah, tapi memang insentif untuk kelas menengahnya Nggak kurang. terlalu. Dan kelas kalau mau cerita tadi dolar, kelas menengah itu paling sensitif sama dolar. Kenapa tuh, Mas? Kenapa? Ah. Karena ya kelas menengah pasti konsumsinya lebih sophisticated daripada kelas menengah ke bawah. Oke. Nah, dan pasti kalau udah lebih sophisticated, komponen impornya lebih tinggi, Pak. Inflasi ya, inflasi Oke, itu memang masih rendah. Iya. Tapi saya dari dulu selalu challenge BPS. BPS harus mengeluarkan inflasinya kelas menengah. Beda loh, Pak. Saya boleh kita lihat ya. Saya masih bisa makan, ini contohnya ya, saya masih bisa makan warteg di Setiabudi. Itu dengan budget di bawah 20.000. Oke. Masih bisa. Tapi sekarang kita misalnya datang ke Mall Pacific Place di SCBD, makan sendiri 100.000 sudah nggak cukup, Pak. Ya. Itu fenomena yang kejadian. Udah nggak cukup 100.000. Jadi Yang terjadi sekarang nih ya, Mas. ini yang terjadi sekarang. Memang yang harus kita perhatikan ya kalau di medsos, ini sebenarnya fenomena middle class. Ya. Dan pemerintah memang harus, ini ya pertumbuhan yang tinggi sudah harus dicapai. Tapi perimbangan kebijakan, terutama untuk kebijakan middle class, itu penting Ya. untuk dilakukan karena itu juga termasuk dari stakeholder. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tadi, pemerintah harus dapat dukungan dari middle class. Oke. Itu yang aku lihat, perimbangan kebijakan harus dilakukan ke depannya. Kita sudah tahu nih, kita bisa genjot 5,6, tapi kalau mau ke atas lagi, kita harus dapat dukungan dari semua Kelas. stakeholder, Oh, stakeholder, oke. dari semua kelas. Pemerintah harus bisa mengkomunikasikan kepada kelas menengah bawah dan juga kelas menengah atas terkait dengan urgensi ini. Apa konsekuensinya? Itu harus clear dikomunikasikan. Apa urgensinya? Karena begitu orang pada ngerti urgensinya, harusnya pushback-nya turun. Itu yang penting sekali dilaksanakan oleh pemerintah. Yang membuat mood lesu itu apa berarti, Mas? Kenapa? Yang membuat mood lesu itu apa? Kan pertumbuhan meningkat nih. Ya Ah, harusnya kan kita moodnya bagus gitu. Ya. Tapi ini kenapa berbalik gitu? Ada apa nih? Banyak terkait dengan ketidakpastian kebijakan. Oke, contohnya tuh. Apa namanya? Mungkin yang paling baru sekarang itu terkait dengan komunikasi kebijakan badan ekspor. Oke. Itu ini paling segar nih. Iya, iya. Paling segar itu mendatangkan ketidakpastian baru. Ini seperti apa sih? Bagaimana kita ininya? Apakah kita harus jual kepada badan yang baru ini? Iya. Bagaimana harganya untuk kita sektor swasta? Semuanya bingung, berkaca-kaca. Terlalu banyak policy itu keluar dalam waktu yang pendek dan banyak. Itu yang harus kita perhatikan. Di satu sisi Tiba-tiba juga berpengaruh. iya, tiba-tiba itu juga berpengaruh. Karena itu dia. Program yang sukses, bagaimanapun ya, kuncinya juga separuhnya itu di komunikasi. Kita harus komunikasi dulu, harus kita lihat bagaimana masyarakat, stakeholder seperti apa. Begitu semua stakeholder setuju, atau paling tidak most of the stakeholder agree, baru nanti kebijakan itu bisa dapat hal yang bagus. Karena kalau nggak ada kebijakan, nggak ada komunikasi, yang muncul keluar adalah syak wasangka. Ini yang lagi banyak kejadian sekarang. Oh. Oke. Nah, Jadi kalau itu diobrolin duluan, syak wasangka ini turun, Pak. ya.
Contohnya mungkin orang pada bertanya-tanya makan bergizi gratis ini seperti apakah apa yang dilihat? Karena harusnya pemerintah itu dari awal sebelum ketika itu baru muncul harus ada mengkomunikasikan makan bergizi gratis yang ideal. Oke. Seperti apa? Itu harus kita lihat. Setuju. Jadi ketika ada hal-hal yang ternyata nggak cocok di lapangan, orang bilang, oh ini nggak ideal, ini arahan pemerintah, arahan presiden nggak seperti ini. Ini yang menurut aku itu harus dikomunikasikan. Ketika ada yang nggak bagus, harus dikasih tahu dari awal itu bahwa ini nggak bagus, ini nggak ini memang hal yang harus direvisi. Dan itu juga ya, selain itu satu hal, di satu sisi lain, pemerintah juga harus cenderung realistis dalam setiap kebijakannya dan harus dikomunikasikan juga terkait dengan kapasitas fiskal yang ada. Nah, kita mau tahu ya, harga minyak dunia lagi naik, Iya, betul. dan lain-lain. Kalau nggak dikomunikasikan ya rupiah kita kayak kemarin itu sempat naik walaupun hari ini udah menguat sih. Nah, sebetulnya Mas, narasi yang beredar di media sosial ini kan kemarin juga statement presiden loh ini, Mas. Presiden. Yang mana tuh? Bahwasanya kondisinya sekarang ini yang narasi yang beredar ya, Mas ya. Kita sedang ada di prakondisi krisis katanya. Wah, yang bahkan mungkin akan memicu yang namanya revolusi atau resesi. Karena posisinya gapnya tuh runcing ke atas, runcing ke bawah. Bahkan kemarin itu divalidasi tuh sama statementnya presiden yang mengatakan bahwa kemiskinan kita itu meningkat angkanya. Dan bahkan kelompok-kelompok menengah itu juga banyak yang turun ke kelas yang miskin. Itu gimana, Mas? Pada dasarnya kalau dibilang trennya susah, ini seluruh dunia, Pak. Oke. Oh, berarti seluruh dunia ngerasain ini, Pak? Fenomena turunnya kelas menengah itu nggak fenomena tunggal Indonesia. Ya. Di berbagai negara mengalami fenomena tersebut. Berarti nggak cuma di Indonesia doang? Nggak cuma Indonesia doang. Ini kepercayaan saya, ada beberapa jurnal juga emang confirm. Tapi ini hal yang paling saya percaya. Bahwa tren yang terjadi sejak tahun 2016, sekitar 10 tahun terakhir, itu terjadi deglobalisasi, Pak. Deglobalisasi. Itu gimana? Jadi kalau kita kan tahunya bertahun-tahun kan globalisasi ya. Setuju. Tapi pasca trade war, maka dunia ini pelan-pelan banyak negara itu urgensinya nggak membuka diri lagi. Urgensinya menutup diri. Nah, kelas menengah itu Bapak Ibu, itu adalah produk dari globalisasi sebenarnya. Nah, ini contohnya gimana ya? Saya bawain nama diri saya. Kapan saya bisa mendapatkan pertumbuhan income paling bagus? Ketika saya bisa pindah kerja. Ya, berarti ada mobilitas kehidupan kan? Setuju. Untuk sesuatu yang lebih baik. Dan itu akan lebih baik ketika banyak investor asing sedang ada di Indonesia. Bayangkan dulu zaman masih booming minyak, engineer minyak. Awalnya mungkin kerjanya masih di grup lokal gitu, mungkin seperti Tripatra, tiba-tiba di-hire sama Halliburton gitu kan. Misalnya yang besar, Pak. Tiba-tiba income-nya meningkat. Itu baru di satu industri, terjadi juga di industri FMCG, industri elektronik, dan lain-lain. Itu menyebabkan aliran tenaga kerjanya itu lancar, kanan-kiri, tawar-menawar, daya tawar dari tenaga kerjanya meningkat, gaji naik. Seperti itulah kelas menengah Indonesia dulu tercipta. Dan yang terjadi, semenjak trade war, ini malang tak dapat ditolak, Pak. Tren ini berubah. Pekerjaan dari dari perusahaan-perusahaan asing itu makin hari makin sedikit, Pak. Nggak sebanyak dulu lagi. Penyebabnya? Kenapa? Penyebabnya? Mereka udah nggak buka lagi, nggak nambah, malah banyak yang nutup sebenarnya. Perusahaan-perusahaannya Gara-gara lebih makin fokus ke negara mereka masing-masing, Pak. Udah nggak nambah. Jadi saya aja ya sebagai pekerja, saya udah lupa kapan terakhir kali saya merasakan kenaikan pendapatan itu double digit. Udah nggak ngerasain lagi. Udah lama. Ini yang sebenarnya berakumulasi terus-menerus sehingga kelas menengah ini turun. Nah, ini yang pemerintah harus address. Kelas menengah ini. Soalnya kelas menengah ini sudah effortnya besar, Pak, kita mau jadi kelas menengah. Sekolah, 12 tahun sekolah, dasar SMP, SMA, terus 4 tahun kuliah, 12 tambah 4, 16 tahun. Nggak ada income, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, ternyata habis lulus nggak dapet pekerjaan. Jelek. Mungkin sekarang fenomenanya forever intern di mana-mana. Intern benar, di mana-mana. Fenomena kayak gitu. Itu pada dasarnya itu ini ya,
terkait dengan produktivitas dan juga untuk tenaga kerja itu harus diadres tuh kalau mau pertumbuhan 8%. Oke. Jadi kita harus mendatangkan pekerjaan-pekerjaan yang berbobot ini balik lagi ke Indonesia. Apa salah satu caranya? Salah satu caranya adalah harus ada roadmap industrialisasi satu. Terus yang kedua, kita harus melindungi industri dalam negeri kita. Karena jujur persaingan global ini brutal, Pak. Oh, susah Kita banget. kalau mau adu murah, jujur kita sama barang-barang Cina nggak Aduh, mungkin. jauh Kan? banget gila itu. Saya korban, Pak. Oh, Mas. Distro saya tutup. Bukan tutup, yang pendapatannya harusnya bisa 10 juta, ini sekarang tuh bisa dapat 5 udah jago banget. Udah jago banget ya. Heeh. Itu memang itu real itu. Jadi memang pemerintah itu harus banyak memproteksi industri dalam negeri. Iya. Dalam bentukan industrial policy itu harus dilakukan, Pak. Benar. Dan juga untuk bisa kayak gitu, kapasitas fiskalnya harus meningkat. Oh. Nah, tapi ini nih, rencana pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, menaikkan rasio pajak, lalu ada badan ekspor ini. Ini sebenarnya hal yang bisa jadi bagus kalau dikomunikasikan dengan baik. Oke. Sekali lagi, ini soal bagaimana menjaga kepercayaan dari pelaku ekonomi ini, Pak. Kepercayaan dari kelas menengah, yang mana kelas menengah ini udah bertahun-tahun itu susah. Ini nggak tahunnya aja, ini udah isunya bertahun-tahun. Jadi, memang isunya itu pemerintah harus sebelum polisinya keluar harus rangkul dulu. Nah, rangkul dulu, jelaskan urgensinya, semuanya mengerti, baru jalankan. Nah, Ya. Tapi ekonomi yang tadi saya bilang kan sekarang narasinya banyak yang melihat ekonomi kita tuh lagi mengkhawatirkan banget gitu, Mas. Maksudnya dengan untuk kelas menengah mengkhawatirkan. Oke. Clear, itu mesti Oh, iya. spesifik. Clear tuh ya. Kelas menengah. Kelas menengah mengkhawatirkan. Apalagi kelas bawah. Kelas bawah disokong oleh program-program pemerintah. Itu Kejepit lah nih ya. Ya, benar. Dan aku bilang kunci sukses kita 8% adalah bagaimana mengajak seluruh stakeholder itu bareng. Polisi-polisi terkait dengan kelas menengah itu harus Pikirkan. dimunculkan, harus dipikirkan. Bisa jadi habis ini mungkin ya mesti diperbanyak ya. Support untuk entrepreneur dalam negeri, perlindungan untuk industri kalau ada entrepreneur baru kayak kasus distro kamu, Mas. Iya, Itu mungkin harus dibahas itu bagaimana kita bisa menjaga produk dalam negeri kita dari serangan produk-produk Setuju. luar. Yang mana ini bisa another ini ya, bisa another session kita bahas. Caranya Vietnam dan caranya Cina itu nggak fair sama sekali. Oke. Itu nggak fair itu kalau kita biarkan dengan market kita terbuka juga, nggak akan mungkin kita bisa compete, Pak. Karena itu satu sesi lah mau kita bahas cara mereka. Tapi yang pasti harus dilakukan itu. Karena kalau nggak, sekali lagi middle class kita yang punya usaha small medium enterprise nggak terlalu besar, terus dia juga rentan, itu akan sangat tersakiti dan potensi pertumbuhan kita jadi tanggung, Pak. Susah. Nah, cuman untuk bisa menceritakan itu semua hal yang PR dari pemerintah itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas negara. Kapasitas negara itu yang harus lebih dipikirkan di luar program. Apakah kapasitas negara kita bisa melakukan untuk program itu atau enggak? Karena begitu kapasitasnya di-expand, baik itu kapasitas revenue ataupun kapasitas spending, baru kita bisa belajar another game. Gitu. Oke. Gimana Mas Fahrul melihat satu narasi yang paling pesimistik bahwa yang bilang Indonesia diprediksi mungkin di akhir tahun atau pertengahan tahun ini akan resesi atau bahkan krisis? Kalau resesi ekonomi enggak. Ekonomi is okay, activity may goes up. Kalau aku lihat ya, bisa ya kalau pemerintah itu lagi. Tapi memang problemnya adalah confidence nggak ada. Ini udah dibuktikan aktivitas ekonomi bisa naik. Oke. Tapi tanpa confidence itu kejadian loh, udah bisa. Ya. Confidence nggak ada karena orang ketakutan akan masa depan ini polisinya apa aja. Nah, kebijakannya apa lagi? Apakah tiba-tiba Ada rasa ketakutan itu ya, Pak? Nah, iya. Ketakutan ini yang harus kita tackle sehingga apresiasi terhadap angka yang sudah muncul itu akan kembali, Mas. Itu kira-kira. Artinya sejalan ya, angka naik, mood naik. Iya, itu Rasa percaya berarti ya? itu mesti jalan, angka naik dan mood naik itu. Bisa harus sejalan, Pak. Soalnya ini bisa kejadian. Bisa kejadian angka naik, bisa jadi ya. Ibarat kita orang pacaran, Pak. Iya. Oke. Bisa jadi kejadiannya itu. Gara-gara kita jadi, misalnya dananya lagi banyak nih, makin bisa sering ketemu pacar kita. Iya. Cuman gara-gara interaksi sama pacar kita itu nggak enak, makin sering ketemu, makin nggak mood. Itu kejadian kan? Iya, Setuju. Kira-kira kayak gitu, Pak. Analoginya ya, analogi. Gampang sebenarnya Gampang, komunikasi. Itu ceritanya, itu ceritanya. Iya. Nggak peduli, tapi ternyata nggak mood, bisa jadi. Kayak nggak bahagia.
tercukupi kebutuhannya, nggak bahagia. Nah, ini yang harus kita hindari. Walaupun ada pertumbuhan. Walaupun ada pertumbuhan. Oke. Setuju. Bahwa aku sebenarnya ada seperti Pak Prabowo kemarin ya, bahwa rakyat nggak mau butuh kaya, benar. Rakyat itu Oh iya, itu butuh lagi bahagia, rame, Bapak. benar. Rakyat tuh butuh bahagia. Itu sebenarnya lanjutannya, harusnya tuh rakyat tuh butuh bahagia. Lagi digoreng, Nah, Pak. untuk jadi bahagia itu gimana? Itu dia tuh harus ada kesinkronan. Kalau nggak sinkron, nah itu tadi tuh, tiap hari ketemu tapi berantem, ekonomi meningkat tapi cemberut. Nah, artinya bahagia nggak selalu tentang uang gitu ya, maksud bahagia implisitnya nggak selalu. Pak Presiden kemarin ya. Satu itu ya, tapi benar bahagia Iya, nggak iya. selalu. Nggak, dia tapi nggak bahagia memang nggak selalu tentang kaya. Tapi memang harus itu tuh dirasakan oleh berbagai macam kalangan. Pasti tidak sempurna ekonomi, Iya. Tapi pasti tidak sempurna. bahagia bisa ada kan karena ada rasa cukup, Pak. Benar, nah, itu yang harus dimunculkan. Harus dimunculkan juga. Dan cukup itu datang dari mana? Rasa cukup itu biasanya itu muncul datang dari perasaan kita diperlakukan dengan baik. Oke. Disapa, ditanya, Mas gimana? Oke. Perasaannya, apakah bisnisnya masih baik-baik saja? Nah, itu penting. Apa yang bisa pemerintah bantu? Nah, harusnya kayak gitu, Pak. Benar. Nah, itu baru nanti ketika itu sudah di-approach dengan baik, itu akan muncul. Ya. Karena walaupun pasti pelaku usaha juga nggak sempurna, banyak kesalahannya. Oke. Banyak kesalahannya, Pak. Nggak ada pasti nih, banyak kesalahannya. Tapi walaupun banyak kesalahannya, approach-nya itu tetap harus dilakukan awalnya itu dengan baik. Persuasif dulu. Persuasif. Cukupin dulu ya, Pak. Cukupin dulu. Akhirnya gini, Pak. Kalau orang yang sudah dirasa cukup, tiba-tiba diminta sesuatu, dan dia aware bahwa yang diminta sesuatu itu make sense, tapi awal dicukupi, kita minta sesuatu, nggak dikasih, dia akan guilty, Pak. Iya, benar. Oke. Ini orang Setuju, Indonesia, setuju. Pak. Iya. Itu yang harus dimunculkan. Tapi kan masalah terbesarnya untuk mendapatkan kata cukup itu, Pak, ya kita harus punya pekerjaan yang Ya, itu Tenang, PR-nya Pak. pemerintah. Karena itu, untuk bisa seperti itu, pemerintah harus menemukan approach yang memadai dulu. Biarkan dulu swastanya berjalan, oke. Tapi lihat, Pak, apa masalahnya, Pak? Oke. Di satu sisi kita negara butuh, ini Pak, ini kenapa? Misalnya berapa yang lama ini ya, ini misinvoicing naik, itu Ya. di-approach dulu, ini kenapa? Misinvoicing naik, kenapa selama ini misinvoicing? Nanti lama-lama itu bakalan ini sendiri, jadi memang harus ada step-stepnya. Jadi harus ada stick dan carrot, ada stepnya, baru nanti kita bisa menuju ke kualitas institusi kita yang lebih baik. Oke. Mas Farul, obrolan saya sama Anggi nih, Mas, sebagai Gen Z ini orang muda yang selalu kita ini obrolan adalah random sih. Renda. tentang pengangguran, Mas, Oke. yang terjadi di kalangan kita. Saya sedikit memberikan data nih kepada Mas Berapa Farul. angkanya, Pak? Kemarin kita Mas Fahrul juga sudah mengetahui nih data-data ini. Satu, pengangguran sekarang di Gen Z lah, Mas, katakanlah. Itu bisa menyentuh hampir 10 juta. Pengangguran dan putus asa, data dari LPM FEB UI bilang hampir 1,8 juta nih, Mas. Sarjana nih. Yang ketiga, Mas, sekalinya bekerja, setelah kita rata-rata nganggur tuh bisa 8 sampai 12 bulan, Mas. Sekalinya dapat kerja, upahnya tuh nggak layak, Mas. Dan sekalinya dapat kerja pun, sekarang nih, Mas, anak-anak muda itu 60% ada di sektor informal. ya. Ini kan satu hal yang cukup mengkhawatirkan ya dalam imajinasi kami. Dan ya, ini Mas. tantangan juga kan, Mas? Iya. Jadi gimana nih melihat situasi seperti ini, Mas? Ya, satu situasi ini izin saya menyampaikan inconvenient truth Oke. buat Gen Z. Dunia lagi berubah, Mas. Enggak, ini clear. Iya. Dunia lagi berubah, di satu sisi hal yang nggak enaknya jadi super hyper competition. Oke. Ini kita bisa satu podcast sendiri lah kalau mau bahas kenapa sampai segila ini hyper Iya. competition. Perubahan teknologi. Nah, ini saya mau ceritain dulu. Saya sih selalu bilang kepada Gen Z, kepada rekan-rekan, jangan pernah berharap dunia yang Bapak Ibu kita dulu lahirkan, dunia yang penuh kelas menengah, dunia yang penuh pekerjaan tetap. Paling kalau zaman dulu kan pekerjaannya impian dulu jadi PNS. Setuju. dokter. Ya, punya gaji bulanan Jadi tetap lah. insinyur. Aku lihat dengan tren dunia sekarang, kayaknya itu udah gak bisa lagi, Pak. Kenapa? Ini paling nggak sampai 10 tahun ke depan ya aku lihat nih. Ini agak lama nih, kita mau coba. Ini dunia lagi ada perubahan mode hidup, perubahan penggunaan teknologi, Pak. Kelas menengah zaman dulu itu banyak. Karena abad 20 sampai abad 21, kebutuhan birokrat, kebutuhan administrasi, kebutuhan skilled labor itu tinggi. Butuh dokter, butuh engineer, butuh PNS, teknokrat, birokrat. Setuju.
Sekarang ada AI, Pak. Online semua ya. Sekarang online, ada AI. Bahkan saya lihat ya, hak salah satu keistimewaan terbesar di dunia ini yang dimiliki manusia sudah diambil alih oleh AI. Apa itu? Apa itu, Pak? Bahwa manusia ini ribuan tahun, jutaan tahun, satu-satunya makhluk yang bisa memberikan jawaban itu hanya manusia, Pak. Oke. At the kondisi sekarang, Ah. even kalau mau nanya aja, AI udah bisa jawab yang lebih keren daripada kita, Pak. Lebih cepat, lebih keren. Setuju. Bahkan sekarang nih, Pak, saking majunya ya Iya. teknologi. Ini kalau aku dulu sakit itu punya rasa khawatir tinggi nih. Gimana nanti kok tiba-tiba malam panasnya naik gitu. Iya. Nah, sekarang tuh aku cuman kayak chat halodoc, habis itu cari lagi tuh di ChatGPT. Iya. Nah, kalau sinkron ya udah berarti obatnya aku beli itu. Segampang itu gitu. Iya, Makanya benar. kerjaan-kerjaan informasi setuju tadi. Iya benar. Sehingga yang kejadian sekarang, ini ya, mau survive ke depan, kerjaan-kerjaan kalau kamu tidak bisa meng-accompany penggunaan AI ataupun teknologi tinggi di pekerjaan kamu, wah Pak, bahaya Pak. Rentan sekali kamu untuk menjadi tidak relevan. Karena memang isunya Gen Z itu bukan isunya milenial atau boomer orang tua saya. Isu milenial dan boomer itu kelangkaan, Pak. Kelangkaan skill. Kalau skill kamu nggak cukup, kamu nggak dapat kerjaan, kamu nggak dapat hidup layak. Oke. Sekarang isunya eksistensialisme, Pak. Oh, Bahasanya berubah ya. berat, Pak. Isunya Gen Z ini luar biasa. Berubah Isu ya. eksistensialisme. Yang mana ini harus dijawab memang. Eksistensialisme ini memang selalu muncul ketika terjadi perubahan zaman, Mbak. Oke. Dan mau nggak mau ya, aku lihat ke depannya, kita harus bisa meng-accompany AI ini. Hmm. Terutama mau jadi kelas menengah baru. Saya bilang nanti ada kelas menengah baru. Kelas menengah baru perkotaan nanti akan dipenuhi tetap oleh engineer, tetap oleh dokter, tetap oleh skill, tapi semuanya nanti akan menggunakan artificial intelligence. Dan sayangnya, kebutuhan untuk skill labor tadi tidak akan sebanyak zaman dulu, Pak. Oh. Ya, jadinya misalnya kita mau jadi, misalnya kerjaan saya ekonom. Kalau ekonom hanya bisa menginterpretasikan data saja, AI mana tanya cloud, tanya ChatGPT juga Udah bisa. udah bisa. Udah bisa itu kejadian kayak gitu. Jadi, everybody need to go beyond standard job, itu yang lagi kejadian Hari ini. Itu yang lagi kejadian hari ini. Dan memang itu harus menuntut perubahan skill, perubahan mindsetnya luar biasa. Jadi saran saya AI ini a big deal. Kita harus bisa di sana kalau kita mau menjadi kelas menengah perkotaan. Atau ada juga pilihan kedua, saya sangat menyarankan. Karena saya percaya isu di masa depan, dengan dunia yang semakin deglobalisasi tadi, kebutuhan pertanian, kebutuhan pangan itu akan jadi makin penting, Pak. Karena isunya ke depan ini adalah perebutan resources. Ini isu perebutan resources loh. Ini Makanya Bill Gates investasi besar-besaran di sektor dan pertanian ini ya, juga Pak. menjelaskan kenapa presiden kita sangat concern sama ketahanan energi, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya. Kejar tuh ya swasembada itu ya. Berarti sebenarnya ketahanan pangan ini bukan isu di Indonesia aja. Enggak, ini worldwide isunya. Oke. Sama ini satu lagi kalau lihat. Isunya seperti itu tadi ya, kita harus bisa punya skill AI. Terus skill untuk survival baik dari sisi pangan tadi itu harus ini. Kenapa? Karena saya punya pandangan seperti ini. Ini yang menarik. Latar belakangnya kuliahnya apa, Mas? Aku HI. HI. Ekonomi syariah. Oke, cocok ini, paham dua-duanya. Jadi gini aku lihat nih, HI ekonomi, cocok. Aku mau bahas itu gini. Jadi dunia internasional kita, pergaulan bangsa internasional setelah Perang Dunia Kedua, itu didrive oleh perdagangan internasional, international trade line. Ya. Ketergantungan antara satu negara dan negara lain. negara lain. Dan masing-masing negara punya spesifikasi, Pak. Iya, betul. Oke. Mau kerajinan tangan yang halus dari Indonesia, Iya. call center cari orang India, barang yang murah China, Iya. mau high-end branded cari Prancis, Iya, betul. sektor keuangan dan lain-lain Amerika Serikat, Iya. nah gitu ya, elektronik dari Jepang, itu dunia yang kita ketahui dan diajarkan di dalam buku teks kita, Iya. ya kan? Oke, Itu menjadi itu. Tapi ini berapa tahun terakhir ini Pak, ini sekali lagi isunya eksistensial Pak. Dalam 2 tahun terakhir, selama 3 tahun terakhir, semenjak AI ini muncul, yang terjadi itu adalah dunia ini berubah, premis tadi itu berubah Pak. Oke. Kan premis tadi kita harus berdagang Pak. Nah, ya. Benar, Oke, benar. karena masing-masing punya skill yang spesifik. Benar. Sekarang- unggulan masing-masing. Oke, sekarang hari ini tanya sama ChatGPT atau sama Cloud. Tanyain sama saya mau
bikin misalnya tas seperti tas Hermes dari Paris, atau mungkin mau bikin high watch, atau mau bikin barang Oke. tanya sama dia, bikinkan saya spek bagaimana saya bikin produk ini dari A sampai Z, buatkan saya buku manualnya. Ini kan duit, Pak. Ya, jadi itu barang. Pasti Jadi itu barang itu bisa dihitung sama dia. Oh, ini ukuran ininya segini, kita mesti nyari baut di sini, nyari bahan material di sini. Semuanya itu ada. Sehingga yang kejadian, ini lagi kejadian sekarang ini ya, perbedaan antar negara itu jadi makin tipis, Pak. Ya kan? Semuanya gue bisa. Iya. Lu mau nanya, tiba-tiba ada yang pulang dari Amerika, wah gue bisa bikin ini. Jadi antar negara itu untuk perdagangannya itu jadi makin rumit gara-gara teori comparative advantages dan lain-lain itu jadi kacau, Pak. Gara-gara makin mirip satu sama lain ini. Oh ya, semua makin bisa bersaing ya. Flat, itu kan namanya the world is flat. Ya kan? Nah, Amerika itu ngebaca hal ini, Pak. Ngebaca, dia kan dulu dunianya itu kan diatur masing-masing spesifik kan, sehingga Ya, oke. berinteraksi kan. Oke. Kalau sama semuanya bisa bikin sesuatu. What matter most? What matter most is not about the trade of the end product. What matter most, siapa yang bisa punya resources untuk membuat semua itu. Oke. Itu yang membuat Amerika berkeras harus punya Greenland. Berkeras menguasai minyak di mana-mana. Iya, benar. Karena dia sadar dunia sudah bergeser menjadi pertempuran mengumpulkan resource karena skill semuanya udah punya sekarang. Oh iya, setuju. Skill semuanya udah punya, Pak. Iya. Gampang belajar itu dulu udah nggak ada ditutupi lagi, Pak. Iya. Tanya dan lain-lain itu udah kacang banyak. Amerika melakukan itu. Nah, dan di dunia seperti itu, Indonesia harus aware. Iya. Jadi sih harus aware, Pak. Yang akan dihadapi ini bukan dunia yang sama dengan orang tua kamu dulu. Karena itu, kita harus menguasai teknologi AI sama bahas survival. Dan saya sangat menyarankan di kondisi seperti ini, biasanya orang yang mau sedikit mundur ke pedesaan, ke pertanian, dan lain-lain, akan hidupnya jauh lebih enak. Growth opportunity-nya lebih banyak at the moment. Berarti mundur ke pedesaan tuh salah satu cara lebih baik. Ya, benar. Kalau saya lihatnya kayak gitu. Saya biasanya banyak teman ya, saya karena kebetulan dari daerah juga. Kata orang, kalau kamu nggak mendapatkan posisi kamu yang enak di Jakarta, Balik. kenapa nggak opsi keluar? Nggak semua orang harus di Jakarta, nggak semua Setuju. orang harus sukses di SCBD dan lain-lain itu nggak harus. Setuju. Kita harus tahu rezeki kita di mana. Karena biasanya kalau emang rezeki kita ya, aku percaya Mas, apa-apa itu nggak susah. Ya, Jadi itu udah Ya. kelihatannya itu udah nggak terlalu banyak halangannya. Oh, setelahnya kita tahu. Itu yang harus. Berarti di sini nih jalannya. Nah, itu untuk ngejawab pengangguran, Mas. Tapi untuk ngejawab yang informal job nih gimana, Mas? Ini kan 60% artinya anak-anak Gede muda banget, zero safety net nih. Nah, Gimana pemerintah menjawab ini? nih? Pertempuran yang lagi kejadian di dunia saat ini. Ini contohnya ya. Nah, Ini hal yang harus dijawab. Nah, Ini isunya lumayan besar. oke. Ini terkait gigs ekonomi. iya, betul. Gigs ekonomi ini kan sebenarnya masalahnya di platform kan. Masalahnya di platform. Tapi fenomenanya itu seperti ini, Pak. Saya sebenarnya itu setuju sama statement yang bilang, sometimes platform ini mengambil bagian itu kebesaran, Pak. Oh. Nah, ini kenapa? Kenapa saya bilang platform itu ngambil kebesaran? Contohnya saya beli makanan secara online. Iya. Itu saya ngerasa belakangan beberapa saya udah kenal dengan yang jualan. Oke. Yang saya lakukan sekarang itu adalah saya tidak menggunakan service platform itu tadi untuk beli makanan via platform itu. Yang saya lakukan saya WhatsApp. Saya WhatsApp, terus akhirnya saya order saya order ojek online. Ojek online ya. Ojek online-nya. Saya bisa dapat jauh lebih murah, Mas. Setuju. Dan saya masih bisa memberikan tip kepada ojek online ini lebih banyak, yang mana kalau bisa seperti itu, sebenarnya skema ini sebenarnya itu memungkinkan bahwa, ini contohnya ya ekonomi tadi, ekonomi itu bisa mendapatkan income yang lebih tinggi. Itu yang aku lihat sebenarnya. Jadinya pertempuran yang aku lihat ke depannya, yang gig ekonomi dan orang yang informal tadi, itu banyak itu masih informal itu hitungannya. Nggak ada BPJS. Itu memang pemerintah harus mengeluarkan undang-undang, harus mengeluarkan guidance baru peraturan pemerintah terkait dengan hak-hak pelaku gig ekonomi yang terhubung dengan platform. Benar. Kalau tidak yang akan terjadi, kita akan mengalami tirani platform, Pak. Iya, benar. Setuju. Itu sebenarnya saya udah ngerasa, oh beda ya, saya pakai jasa antar aja, tapi saya nggak order foodnya dari sana, karena kan dia ada ekstra. Ya, service fee-nya tuh. Service fee-nya ada besar, ternyata saya bisa paying the player yang ojek online-nya lebih. Lebih banyak, lebih tinggi ya. Itu hal yang aku rasa hal masa depan tuh. Karena kalau enggak, gig ekonomi ini banyak, tapi income-nya nggak bisa. Jadi
sektor informal ini harus ini karena dunia berubah, Pak. Iya. Nggak bisa lagi kita berharap itu ada kerja kantoran dan lain-lain nih dalam beberapa tahun ke depan. Semuanya ini bakal lari ke gig ekonomi nih. Gig ekonomi itu haknya harus dikuatkan oleh pemerintah. Baru kita bisa mendapatkan konsumsi yang tinggi. Apakah akan ada pushback dari platformnya? Tentu. Tapi di sinilah aku lihat itu pemerintah harus mendefinisikan hak-hak pekerja, hak-hak warga negara di era digital dan di era AI. Itu harus muncul. Ini udah beda, Pak. Isunya bukan isu abad 20 lagi, Pak. Iya. Kalau mau kita bahas ya isu soal hak ini, kita bisa bahas filsuf Prancis zaman dulu, Pak. Panjang emang digitalisasi banget ya, Pak? Iya, digitalisasi itu membuat kita melihat definisi hak, definisi kerja itu juga berubah. Definisi kerja, definisi income, itu harus, dan itu memang perjuangan yang harus dilakukan oleh Gen Z sekarang. Gimana dapat haknya walaupun dikatakan kita kerja informal, provider kita mau nggak mau itu nanti supaya kita kerjanya bagus itu harus memberikan hak kita. Pemerintah harus bisa mewajibkan BPJS dan lain-lain. Itu harus. Oke, siap. Luar biasa. Ini kayak emang harus ada podcast khusus series ekonomi kalau mau Mas Fahrul. Setuju. Harus jujur banyak banget nih Mas pertanyaan-pertanyaan. Kayak ngeganggu aja di pikiran kita. Kalau Gitu. mau bahas masa depan kerja itu paling seru, Pak. Saya mau bahas. Iya, Benar. Spesifik itu. Ya, next lah kita bahas tuh di episode berikutnya. Ini kerja ini memang ini beda. Dan sebenarnya di fase seperti ini memang dibutuhkan belanja pemerintah yang luar biasa. Kalau enggak penganggurannya tinggi, Pak. Setuju. Karena itu serapan kerja dari MBG dan lain-lain ini, walaupun banyak kritik ya, Iya, betul. tapi itu diperlukan. Karena swasta udah nggak kuat. Swasta semuanya sedang berhemat, sedang berubah dari metode konvensional menjadi metode pakai AI, yang bisa menanggung itu hanya pemerintah. Benar. Bisa lakukan. Berarti itu salah satu solusi, Pak. Kenapa? MBG nggak buka Solusi yang tidak ADM. sempurna. Solusi yang saat ini ada tapi belum sempurna. Oh. Kita harus muncul. ini Belum ada berarti pilihan lagi ya. untuk menyerap unskilled labor. Iya. Oke. Lalu aku lihat ke depannya pemerintah mungkin ada program magang membayar untuk pemerintah bayarkan untuk untuk kerja di perusahaan menengah atau besar itu harus dilakukan sehingga ke depannya Gen Z tetap bisa mendapatkan income yang layak. Jadi ini soal ini di tengah perubahan ini ya, di tengah perubahan dunia ini yang makin banyak dikuasai oleh platform. Memang Gen Z itu harus berjuang untuk haknya, Pak. Karena dunianya berubah, Pak. Ini contohnya ya, yang saya lihat yang harus diperjuangkan. Saya merasa saya main game masa kini itu sudah lebih mahal daripada zaman saya dulu. Zaman saya masih main Nintendo dulu. Kenapa? Zaman saya main Nintendo dulu, saya beli cartridge, beli putus, Pak. Iya, bener ya. Iya. Sekarang saya harus langganan. Iya. Benar, Subscribe harus sekarang. Subscribe berarti saya terikat langsung dengan yang punya platformnya. platform, Pak. Setuju. Dan itu berlama. Nah, itu yang harus dibahas itu tuh. Keterikatan itu apakah dibahas secara hukum karena pada dasarnya itu lama itu bikin kita itu terikat. Itu harus dibahas sama Gen Z. Ini dunianya beda, Pak. Dunianya beda. Gila. Keren banget. Aku kebayang akhirnya program-program pemerintahan tentang magang, pentingnya PSN, program strategis nasional. Benar. Kalau background story-nya dijelasin se-clear ini, Mas. Iya, harus dijelasin karena emang zamannya berubah. Kalau Komunikasi harus lebih baik. Iya. Kalau zaman dulu masih nyari middle class gampang, pemerintah nggak harus ekspansi kayak gini, Pak. Kenapa? Karena ekonominya udah jalan autopilot. Kalau sekarang udah nggak bisa, ini lagi ada perubahan. Setuju. Kalau nggak muter, Pak. Tapi memang harus dikritisi, pemerintah harus datang dengan program bersamaan dengan komunikasinya, sehingga angka merasa itu bisa sejalan. Oke. Terakhir Gi. Oke, ini Pak sebelum kita tutup kita ada sesi namanya Kata Netizen. Yang mana ini kita bakal ngasih pertanyaan. Pertanyaannya itu berasal dari komentar-komentar yang ada di Instagram Bapak. Komentar di Instagram saya. Iya. Oke. Jadi Bapak boleh jawab, boleh enggak. Tapi kalau dijawab, jawab sesingkatnya aja. Oke, siap. Oke, kita masuk ke sesi Kata Netizen. Pertanyaan pertama, Pak. Iya, Ini Pak. boleh dijawab, boleh enggak. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah dia bilang, gua gerem banget sih sama pemerintahan kali ini. Nggak mungkin rupiah selemah ini itu cuman karena Selat Hormuz. Ekspor kita banyak dan nggak cuman ke Timur Tengah. Gimana tanggapannya, Pak? Ini pilihan pemerintah, Pak. Kalau by teori ekonomi kita harus pilih either harga BBM naik atau rupiah melemah. Ini pilihan, Pak. Pilihan. Jadi kalau memang harga pertamax sama pertalite nggak naik, rupiahnya melemah. Itu yang terjadi.
Pilihannya berat dua-duanya emang. Iya. Ini by ekonomi ya. Ekonomi itu kan kamu mesti milih satu antara dua. Iya. Jadi kan karena kita nggak mau pass through, kan orang udah di mana-mana BBM udah naik Pak, di Malaysia, Singapura. Oke. Itu yang kejadian. Ini pilihan. Oke. Jawaban yang Pilihan, Pak. Oke, benar, setuju. Dan yang kedua, ini bisa sebagai closing juga, Pak. Iya, boleh. Pertanyaan kedua adalah, ada nih yang nggak mikirin rupiah melemah asalkan keponakannya dapat jabatan. Wah. Kalau pada dasarnya saya hanya bisa bilang biarkan waktu yang menjawab. Terima kasih Mas Arul. Terakhir Terima Mas Arul, kasih. 8% ekonomi itu utopian atau hal yang realistis, Mas? Ketika itu semuanya tergantung bagaimana pemerintah itu tadi meningkatkan kapasitas. Oke. Kalau kapasitas eksekusi muncul bersama kapasitas mendapatkan kepercayaan, itu bisa Pak, bisa kita omongin. Iya. Tapi kalau itu nggak meningkat, Sulit. itu yang harus kita. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa mendapatkan kapasitasnya meningkat, Ya. dan Oke. kita mendapatkan kepercayaan. Nah, kita sama berdoa, tapi itu semua hanya bisa dilakukan kalau komunikasi kebijakannya jauh lebih baik daripada hari ini. Luar Itu biasa. aja, benar-benar. Terima kasih Oke. Mas Arul sudah Terima main ke kasih, podcast Bapak. kami. Top. Thank you banget. Berarti Oke. sekarang Aha. pekerjaan yang paling bagus adalah pelatihan public speaking. Oke.